dipersembahkan oleh Maktur Travel, Umroh dan Haji. Kita ke informasi seputar ibadah haji. Pemirsa, musim pemberangkatan jemaah calon haji membawa berkat tersendiri bagi para penyedia jasa foto di kawasan Asrama Haji Dono Hudan, Boyolali, Jawa Tengah. Selama musim haji berlangsung, para tukang foto musiman ini mampu meraup omset hingga jutaan rupiah dalam sehari. Suasana keberangkatan calon jemaah haji di Asrama Haji Dono Hudan dimanfaatkan sejumlah warga untuk mencari rezeki musiman. Salah satunya adalah Eko, penyedia jasa foto yang membuka stand di depan pintu masuk Gedung Madinah, kawasan Asrama Haji. Sejak pemberangkatan haji dimulai pada April lalu, Eko bersama dua rekannya melayani para calon jemaah yang ingin mengabadikan momen sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Para jemaah yang baru tiba di lokasi difoto untuk dijadikan kenang-kenangan bersama keluarga maupun rombongan. Hasil foto kemudian dicetak dalam berbagai ukuran, mulai dari 5R hingga 10R. Foto-foto itu dipajang di papan plastik transparan berukuran sekitar 5x2 meter yang dipasang di stand foto sehingga mudah dicari oleh para jemaah. Untuk satu lembar foto, para jemaah cukup membayar sekitar Rp20.000 saja. Meski masih menjadi favorit jemaah, Eko mengaku penjualan foto pada musim haji tahun ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Kalau dibandingkan sama tahun kemarin itu kurang lebih ada kekurangan 20%. Dibanderol dengan harga Rp10.000, harga standar dari tahun per tahun bersama. Saya di sini dari tahun 2018, keputus tahun di 2020 sama 2021 karena nggak ada pemberangkatan. Menurut Eko, penurunan penjualan diperkirakan mencapai sekitar 20%. Meski demikian, musim haji tetap menjadi momentum yang paling dinantikan karena mampu meningkatkan pendapatan secara signifikan dibanding hari biasa. Selain menjadi tempat persiapan keberangkatan ibadah haji, kawasan Asrama Haji Dono Hudan juga membawa dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui berbagai usaha musiman, termasuk jasa fotografi, penjualan makanan, hingga jasa transportasi. Joko Laksono, Berita 1 Boyolali, Jawa Tengah. Ya pemirsa, 300 kursi roda tiba di Jeddah dalam rangka menunjang layanan para jemaah haji khususnya lansia dan disabilitas. Kursi roda baru ini merupakan bantuan dari Bank Plat Merah untuk mendukung para petugas haji di Arab Saudi. Menyambut puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina, salah satu upaya yang dilakukan PPIH Arab Saudi adalah memperkuat layanan bagi jemaah lansia dan disabilitas dengan menambah ratusan kursi roda baru. Sebanyak 300 unit kursi roda bantuan dari Bank Syariah Indonesia atau BSI tiba di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah. Bantuan tahap pertama ini datang bersamaan dengan kedatangan jemaah haji kloter Jakarta Bekasi 14 atau JKB 14. Kursi roda ini akan segera didistribusikan ke berbagai titik pelayanan, terutama di Makkah, untuk menunjang persiapan puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Arbuzda. Selain untuk Makkah, sebagian kursi roda juga akan dikirim ke Madinah guna memperkuat layanan kepulangan jemaah haji di akhir masa operasional haji. Program ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan layanan haji ramah lansia dan disabilitas agar jemaah dengan keterbatasan fisik tetap dapat menjalankan ibadah dengan nyaman dan aman. PPIH juga memastikan bantuan ini dapat baru tahap pertama dan masih akan ada pengiriman tahap berikutnya untuk memenuhi kebutuhan mobilitas jemaah selama puncak haji. Bantuan kursi roda dari BSI sebanyak 300 pieces yang diikutkan dalam penerbangan kloter JKB 14. Kursi roda ini nanti akan kami distribusikan ke Dakar Mekah, utamanya untuk menunjang persiapan puncak haji, wukuf, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dan nanti selanjutnya beberapa di antaranya nanti juga akan kami distribusikan ke Dakar Madinah untuk proses layanan kepulangan haji nantinya. Jamaah yang berhak untuk mendapatkan kursi roda ini kan sifatnya bukan bantuan yang diberikan ya, tapi hanya bantuan untuk menunjang pelaksanaan ibadah saja. Nanti mungkin dari Dakar Mekah akan plotting kursi roda ini ke masing-masing sektor, dan dari masing-masing sektor mungkin nanti akan didistribusikan ke beberapa hotel yang menjadi akomodasi.
Ya pemirsa, menjelang puncak ibadah haji di Arbuzna, Musyrif Dini Kementerian Haji dan Umroh yang sekaligus pengasuh Ponpes Lirboyo Kiai Kafabihi Markus menyampaikan sejumlah pesan penting kepada jemaah haji Indonesia. Pesan itu menekankan pentingnya menjaga kondisi fisik, memahami dasar hukum ibadah, serta mengedepankan sikap toleransi di tanah suci. Kiai Kafabihi menegaskan bahwa tugas utama Mustasyar Dini adalah memberikan pengarahan keagamaan agar setiap pelaksanaan ibadah jemaah memiliki landasan hukum dan dalil yang jelas. Menjelang wukuf di Arafah, Kiai Kafabihi mengatakan jemaah untuk tidak memforsir tenaga dengan ibadah sunnah berlebihan. Menurutnya, wukuf di Arafah merupakan inti dari rangkaian ibadah haji, sehingga kondisi kesehatan harus menjadi prioritas utama. Ia juga mengimbau jemaah untuk mematangkan manasik, menjaga stamina, serta mengatur aktivitas agar tidak menguras energi menjelang pelaksanaan Arbuzna. Kiai Kafabihi menutup pesannya dengan ajakan kepada seluruh jemaah haji Indonesia untuk menjaga disiplin serta mengikuti arahan pembimbing masing-masing. Ia juga berharap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan lancar dan memberikan keberkahan bagi bangsa Indonesia. Di samping kita melakukan ibadah haji, kita juga penting sekali mendoakan negara kita, mendoakan pemimpin-pemimpin kita, semoga diberi taufik oleh Allah, diberi pertolongan oleh Allah, sehingga terwujud Indonesia negara yang baik, baldatun thayyibatun, negara yang aman, sentosa, damai, makmur, sejahtera, dan Allah mengampuni rakyatnya. Kalau Allah mengampuni, maka Indonesia dijauhkan dari. Pemirsa, kabar baik bagi jemaah haji Indonesia yang kerap khawatir dengan kelebihan bagasi saat pulang ke tanah air. Tumpukan oleh-oleh seperti sajadah, karpet hingga makanan khas Arab Saudi tidak lagi perlu membebani koper para jemaah haji. Kini PT Pos Indonesia resmi menghadirkan layanan kargo haji langsung dari kota Mekah dan Madinah. Tidak hanya menawarkan tarif kompetitif mulai dari Rp23, layanan ini juga memberikan fasilitas bebas bea masuk untuk kriteria tertentu. Dengan estimasi waktu pengiriman 7 hingga 14 hari melalui jalur udara, jemaah cukup merogoh kocek mulai dari Rp23 atau sekitar Rp100.000 per kilogramnya. Untuk wilayah Sulawesi dan Papua, tarif sedikit menyesuaikan di angka Rp25 hingga Rp30. Tidak hanya itu pemirsa, PT Pos Indonesia juga menyediakan layanan jemput bola atau pick up langsung di pemondokan sesuai kesepakatan. Kami hadir di dalam musim haji 2026 melayani jamaah haji untuk pengiriman barang-barang mungkin oleh-oleh ke Indonesia dengan waktu 7 sampai 14 hari. Layanan kami melalui udara dan harganya Rp23 per kilo untuk seluruh tujuan di Indonesia. Namun untuk di Sulawesi Utara dan Gorontalo ada perbedaan harga yakni 25 SAR. Dan untuk di daerah Ambon dan Papua itu sekitar 30 SAR per. Pemirsa, untuk memperbarui informasi terkait pelaksanaan ibadah haji 2026, sudah ada rekan jurnalis Berita 1 di Kota Makkah, ada rekan Eis Rita yang siap dengan laporannya. Assalamualaikum Eis, selamat sore waktu Indonesia. Eis, kira-kira 2 minggu menjelang puncak haji, kegiatan apa saja pada hari ini yang masih dilakukan oleh para jemaah haji asal Indonesia, Eis? Ya, waalaikumsalam. Selamat siang waktu Mekah, pemirsa Berita 1 televisi. Saat ini aktivitas jamaah di Mekah itu diisi dengan ibadah rutin dan juga tawaf dan syai. Selain itu tentunya jamaah haji juga melakukan touring atau belanja-belanja membeli oleh-oleh. Nah, untuk kegiatan oleh-oleh ini kadang-kadang memang masalah kargo menjadi Ois, masih bisa mendengar suara kami? Baik,
Tampaknya kami mengalami kendala komunikasi dengan rekan Eis. Terima kasih kalau begitu atas informasinya dan selamat kembali bertugas. Dipersembahkan oleh Maktur Travel Umroh dan Haji.